Belajar acting itu apa yang dibutuhkan? Teman-teman harus siap membuka wawasan, karena seorang aktor itu dia harus cerdas, bukan pandai ya, tapi cerdas. Cerdas nanti dalam hal apapun. Saya sendiri pernah mengalami satu pengalaman di mana 2 hari sebelum syuting saya dikasih skrip untuk sebuah FTV, TVRI Jakarta, dan di situ saya harus menjadi seorang dokter yang menjelaskan sebuah penyakit kepada pasiennya, dan itu 2 halaman. Dalam 2 hari saya harus menghafalkan, plus saya harus mencari tahu tentang penyakit itu dan bagaimana cara saya harus menyampaikannya. Sekarang enak, sudah ada YouTube, sudah ada media sosial. Dulu kami harus mencari istilahnya door to door untuk referensi karakter atau referensi untuk dialog atau kontennya. Membuka diri. Jadi di kelas acting saya selalu bilang kepada adik-adik, pada anak-anak, kalian harus siap membuka diri. Membuka diri itu bisa memberikan sesuatu ataupun menerima sesuatu, ya, karena akan banyak hal baru dalam proses belajar acting. Totalitas, ya, totalitas. Saya membuat sebuah peraturan di kelas, kalau kamu terlambat, kamu akan didenda 10.000. Masukkan kas, nanti kalau kas itu sudah, ya saya berharap kasnya jangan terlalu banyak, karena berarti banyak yang terlambat berarti. Saya tidak mau kasih terlalu banyak, tapi seandainya banyak pun itu akan kembali ke kalian. Jadi ada pengurus kelasnya sendiri. Mereka harus totalitas mengurus dirinya sendiri. Ada jadwal piket kelas setiap hari ini, yang ngepel siapa, yang nyapu siapa, ada. Untuk melatih apa? Untuk melatih attitude. Yang itu nanti mungkin akan disampaikan oleh Mas Seno Aji Julius sebagai praktisinya. Saya pun juga sutradara film, cuman nggak tahu lebih laku di acting coachnya. Sutradaranya rapate opayu. Oke, menerima hal baru ya, jelas, karena itu tadi yang saya sampaikan. Next. Nah, aktor bukan pencaharian, aktor adalah cara hidup yang menghidupi. Ini yang saya temukan. Ketika YouTube saya masih cukup banyak subscribernya dan sekarang dihack itu, saya banyak menerima curhatan bahwa, Pak, saya pengen jadi artis karena ingin membahagiakan keluarga. Pak, saya pengen jadi aktor karena pengen punya uang. Pak, saya pengen terkenal. Pak, saya pengen ini. Dari hal tersebut maka kemudian saya menyimpulkan, wah, ini di kelas acting yang saya ampuh, maka berarti secara motivasi awal dia harus tahu dan harus pas dulu motivasinya, supaya ketika dia besok mengalami halangan-halangan di jalan, motivasi ini tetap menyertainya, dan motivasi itu harus pas dengan dirinya. Gitu. Ya, jadi bukan sebuah profesi, tapi cara hidup. Di kelas acting yang saya ampuh, saya selalu menekankan memahami diri sendiri. Kemudian next. Anak-anak sekarang itu masalahnya jauh lebih berat dengan anak-anak zaman saya. Zaman saya masih anak-anak kasarnya. Masih remaja atau 20-an lah. Cara merespon masalahnya juga berbeda. Ada yang merasa insecure lah, ada yang merasa inilah itulah. Maka kemudian di awal saya selalu memperkenalkan, yuk kita kenali dirimu sendiri. Saya selalu kembali ke pertanyaan, kamu itu siapa? Dan seterusnya dengan metode latihan tertentu. Ini yang harus dipegang oleh seorang aktor, bahwa dia harus mempunyai rasa percaya diri yang cukup kuat. Karena bagaimana mungkin seorang aktor bisa membuat penontonnya percaya ketika dia sendiri tidak percaya dengan dirinya sendiri. Itu hal yang saya temukan lagi, saya serap lagi. Jadi seorang aktor dia harus tahu kapasitasnya seberapa, kelebihannya seberapa, kekurangannya seberapa. Kekurangan itu kemudian dibalik menjadi sebuah motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Belajar peka terhadap dirinya sendiri, lingkungan sekitarnya, dan lebih besar lagi lingkungan yang lebih luas, dan berdinamika kemudian dengan orang yang lain. Jadi aktor itu ada masanya dia bergelut dengan dirinya sendiri, tapi ada masanya nanti dia harus berinteraksi dan berdinamika dengan orang banyak. Kok malah kayak pelajaran psikologis lah ya, kita itu aktor itu manusia, bukan robot ya kan. Apalagi nanti ketika menghadapi tipikal spesies director yang bermacam-macam gitu. Nah, aktor itu harus siap, sebagai manusia dia harus siap. Ini adalah salah satu bukti curhatan. Saya tidak
mohon maaf saya tidak menyertakan namanya. Malam Pak Gentong, ini WA ya. Pak, aku rasa kayaknya aku ini nggak belajar gimana caranya acting, tapi lebih ke belajar memahami perasaan dan emosi itu kayak mana. Kalau dibilang dari kejadian-kejadian yang dialami karakter, dia pernah mendapatkan tugas menjadi karakter tertentu. Sebagian aku juga sempat mengalami, tapi aku sendiri itu dia ngomongin aku sendiri nggak ada emosi. Nah di sini aku merasa nggak belajar acting, malah lebih belajar memahami emosi dan jadi lebih perasa. Terus saya menjawabnya, ya ini bagian dari belajar acting. Jadi belajar acting itu bukan sekedar, yaitu tadi yang di depan, acting adalah bukan. Tapi acting itu, belajar acting itu dimulai dari kamu tahu siapa dirimu sendiri. Karena nanti dengan mudah kita akan tahu bagaimana dan siapa orang lain. Orang lain itu nanti macam-macam. Ada director, astrada, casting director. Kalau dalam film ya. Kalau di stage mungkin ada sutradara, asisten sutradara, sama mungkin ada sampai ke nggak tahu, saya ini masih ada suplir apa enggak sih? Oh, suplir gitu ya. Itu wah lawas banget itu suplir. Ya itu. Yeah. Jadi ini salah satu contoh bagaimana seorang anak kelas acting itu gelisah bahwa kok aku nggak belajar acting ya? Kok aku malah jadi lebih perasa ya? Ya itu tahap awal belajar acting itu adalah tadi menjadi peka itu tadi. Karena dengan ketika peka maka kita akan mudah menyerap, karena aktor itu harus seperti spons, baik keilmuannya maupun rasanya, mudah untuk menyerap rasa maupun ilmu-ilmu baru.